Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ardi Nulu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memilih pasangan hidup kita sehingga nantinya kita tidak akan pernah menyesal ketika kita sudah bersama-sama dengan pasangan kita saat ini. Mungkin saat ini kita sedang pacaran terhadap dia dan ataupun kita lagi PDKT dengan dia ataupun lagi LDRan juga. Ketika kita sudah mengerjakan 6 poin ini, kita tidak akan pernah menyesal nantinya bersama-sama dengan dia sehingga kita mempunyai keluarga yang baik dan harmonis. Yang pertama adalah bibit, bobot, dan bebek. Apa pentingnya kita mengetahui hal ini? Supaya kita tidak menyesal nantinya. Mungkin dari sekarang kita masih belum mengetahui hal itu, mari kita belajar bersama-sama dan cari tahu hal itu tentang pasangan Anda. Sehingga kita tidak kaget nantinya bahwa dia dari keluarga ini, bahwa karakteristiknya seperti ini, dia emosional seperti ini. Nah, kita tidak kaget lagi karena kita sudah mengetahui hal itu. Yang kedua adalah keseriusan. Kita harus menanyakan keseriusan dari pasangan kita. Kalau dia serius bersama-sama dengan kita jalani, kita memberikan sesuatu yang terbaik juga terhadap dia. Kita harus memberikan respon yang baik. Namun kalau dia tidak mempunyai keseriusan, dia hanya menjalankan pacaran biasa aja, apa gunanya gitu ya. Nah, kita harus tanyakan hal ini, bagaimana dia mempunyai keseriusan terhadap hubungan yang kita buat bersama-sama dengan dia gitu. Nah, yang ketiga adalah kecocokan. Pasangan kita harus mempunyai suatu kecocokan. Kenapa kita harus mempunyai suatu kecocokan? Karena ketika kita tidak cocok terhadap dia, ketika kita tidak sefrekuensi, maka terjadi yang namanya perbedaan. Dengan perbedaan itu timbullah masalah. Dengan ada masalah, makanya keluarga tidak mempunyai suatu keharmonisan, tidak mempunyai suatu kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Nah, kalau kita sudah mempunyai pasangan saat ini, ada yang lagi pacaran, yang lagi PDKT, kita harus tahu bagaimana pasangan kita, kecocokan kita terhadap dia, ataupun juga perbedaan kita terhadap dia. Ataupun kita sudah memikirkan, mungkin ada yang tidak cocok, tapi kita sudah mengetahui nantinya apa konsekuensi dari ketidakcocokan tersebut. Harus terima hal itu. Sebelum terlambat, ketahui juga hal itu. Sehingga nanti kita tidak menyesal ketika kita sudah bersama-sama dengan dia. Yang keempat adalah perhatikan kode-kodenya. Kita harus ketahui dari pasangan kita, dari pertama ketemu bagaimana dia menyikapi kita, dari gerak-geriknya, dari tatapan matanya, dari tangannya, bagaimana dia memperhatikan kita. Nah, kenapa kita harus perhatikan hal ini? Kita dapat menilai pasangan kita dari jumpaan pertama. Kita harus ketahui hal itu, sehingga kita tidak kaget nantinya ketika ada perbedaan dari tatapannya, ketika ada perbedaan dari gerak-geriknya, gestur tubuhnya, kita tidak kaget lagi karena kita sudah mengetahuinya dari nol ketika kita membangun hubungan bersama-sama dengan dia. Kelima adalah mendukung rencana kehidupan. Pasangan kita harus pastikan bahwa dia mendukung rencana kehidupan kita nantinya. Bukan hanya pada sekarang kita menjalankan proses pacaran atau proses menjalin hubungan bersama-sama dengan dia, kita juga harus pastikan bagaimana dia mendukung nantinya kehidupan kita. Kita harus sevisi dan semisi dengan dia. Kalau dia tidak sevisi dan semisi dengan dia, buat apa gitu kita lanjutkan hubungan bersama-sama dengan dia, sedangkan kita merencanakan hal ini, dia juga merencanakan hal ini. Apakah kita tega dalam melihat hal itu? Tentunya tidak. Kita harus pastikan bahwa kita sevisi dan semisi dengan dia, sehingga nantinya kita mempunyai kehidupan yang baik. Kita sudah merencanakan dari awal. Yang keenam adalah dengarkan kata hati dan bukan kata orang lain. Memang kita juga menerima opsi dan masukan, kita harus juga menampungnya dulu, bukan langsung memberikan suatu keputusan. Karena kita juga mempunyai suatu kriteria dalam memilih pasangan hidup. Karena yang mempunyai pasangan hidup nantinya kita kan, bukan mereka. Nah, di setiap kita harus tahu bagaimana kita menelaah dari opsi mereka, dari masukan mereka. Kita harus tahu hal itu. Ketika kita diberikan suatu masukan, oke, tampung aja dulu. Karena kalau kita langsung 100% mengikuti apa yang mereka bilang, misalkan mereka anjurkan kita untuk bersama-sama dengan dia, tetapi tahu-taunya ketika kita sudah berkeluarga, kita tidak searah atau sefrekuensi dengan dia, salahkan siapa coba? Kita menyalahkan dia, sedangkan yang buat keputusan adalah kita. Nah, ini yang dinamakan dengarkan kata hati, bukan kata orang lain. Mungkin ada kata orang lain memberikan masukan, oke, tampung, namun telaah hal itu. Bagaimana kita menyikapi hal itu?
keputusanlah dari kita. Bagaimana kita mempunyai suatu keputusan yang bijak dan sehingga kita memilih pasangan yang jelas dan sefrekuensi dengan kita. Lakukan hal ini dengan semangat sehingga nanti kita mempunyai keluarga yang baik, yang sekarang lagi dekat-dekatan, yang lagi pacaran, yang lagi jomblo juga. Ya, mari kita belajar bersama-sama dengan 6 hal ini sehingga nanti kita tidak akan menyesal ketika kita sudah mempunyai pasangan yang akan menemani kita seumur hidup kita dan bersama-sama dengan kita, sehingga bersama dengan dia kita mempunyai keluarga yang baik dan harmonis.